Halo Sobat Literasi, perkenalkan nama saya Sylvia Ika Fitriani. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan resensi buku yang berjudul Rawa Pening, cerita rakyat yang berasal dari Jawa Tengah. Buku ini ditulis oleh Tri Wahyuni dan diterbitkan pada tahun 2016 oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan. Bangsa buku ini diterbitkan Jakarta Timur dan terdiri dari 63 halaman. Rawa Pening adalah salah satu tempat wisata terkenal di Jawa Tengah yang memiliki pemandangan alam yang indah. Permukaan rawanya dipenuhi enceng gondok yang tumbuh subur sehingga terlihat seperti hamparan hijau. Selain keindahan alam, Rawa Pening juga terkenal dengan berbagai mitos seperti cerita Bukit Cinta yang dipercaya dapat menyebabkan pasangan berpisah dan penampakan perempuan tua yang menaiki perahu berbentuk lesung. Rawa Pening terletak di Kabupaten Semarang di antara beberapa kecamatan dan dikelilingi lereng Gunung Merbabu, Telomoyo, serta Ungaran. Keindahan alam dan cerita mistis membuat tempat menarik untuk dikunjungi. Dahulu Desa Ngasem merupakan desa yang indah dan subur di kaki Gunung Telomoyo. Desa ini dipimpin Kisela Gondang yang bijaksana. Penduduknya hidup rukun dan bekerja sebagai petani serta nelayan. Hasil bumi dan ikan yang melimpah membuat kehidupan masyarakat desa Ngasem aman, makmur, dan sejahtera. Kisela Gondang adalah pemimpin yang adil, rendah hati, dan disayangi rakyat. Ia memiliki istri dan putri bernama Endang Sawitri. Desa Ngasem yang makmur akan mengadakan merki desa dan sedekah bumi sebagai ungkapan syukur. Warga pun mulai mempersiapkan pesta tersebut bersama-sama. Warga desa Ngasem sibuk mempersiapkan merki desa dan sedekah bumi. Kisela Gondang mengadakan rapat dan meminta Endang Sawitri meminjam pusaka sakti kepada Ki Hajar Salokantara. Meski ibunya khawatir, Endang Sawitri yakin mampu menjalankan tugas tersebut seorang diri. Endang Sawitri yang mendapat restu ibunya lalu berangkat meminjam pusaka kepada Ki Hajar Salokantara. Ia menikmati perjalanan sambil mengagumi keindahan desanya. Sesampai di Padepokan, ia disambut murid Ki Hajar dan dipersilahkan menunggu. Endang juga kagum melihat Padepokan yang rapi, indah, dan penuh benda budaya. Saat menunggu Ki Hajar Salokantara, Endang Sawitri disuguhi teh dan makanan oleh juru masak Padepokan. Tak lama kemudian, Ki Hajar datang dan menyambutnya dengan ramah. Endang menjelaskan bahwa ia diutus ayahnya untuk meminjamkan pusaka sakti yang akan digunakan dalam acara merki desa. Ki Hajar memberikan keris sakti kepada Endang Sawitri dan berpesan agar tidak meletakkannya di pangkuan. Saat perjalanan pulang, Endang tertidur dan melupakan pesan tersebut. Ia bermimpi berada di istana megah dan bertemu pemuda misterius yang memberinya keris. Setelah membangun, ia terkejut melihat pusaka yang dibawahinya. Endang Sawitri menyadari pusaka sakti yang dibawahinya hilang karena ia melanggar pesan Ki Hajar. Ia pulang dengan sedih dan menceritakan semuanya kepada orang tuanya. Kisela Gondang tetap menyayanginya dan memutuskan menemui Ki Hajar untuk mencari solusi. Acara merki desa pun ditunda. Ki Hajar menjelaskan bahwa pusaka tersebut sebenarnya masuk ke dalam rahim Endang Sawitri dan ia akan segera mengandung. Kisela Gondang panik karena takut keluarganya mendapat malu. Akhirnya Ki Hajar bersedia menikahi Endang secara diam-diam untuk menutupi aib hingga anaknya lahir. Ki Hajar menikahi Endang Sawitri secara diam-diam dan lalu pergi bertapa untuk menghilangkan kutukan. Endang melahirkan naga bernama Baro Kelinting dan membesarkannya sendiri. Saat dewasa, Baro Kelinting mengetahui ayahnya sedang bertapa di Gunung Telomoyo.
dan meminta izin ibunya untuk mencarinya. Baro Kelinting mendapat izin dari ibunya untuk mencari ayahnya. Ia kemudian pergi ke Gunung Telmuyo dan berhasil menemukan Ki Hajar Salokantara. Setelah membuktikan dirinya dengan melingkari gunung, ia diakui sebagai anaknya. Sementara itu, warga desa Patok menemukan tubuh Baro Kelinting dan mengolahnya menjadi makanan pesta. Baro Kelinting menancapkan lidi ke tanah dan menantang warga untuk mencabutnya. Warga menertawakannya dan menganggapnya gila. Seorang lelaki bertubuh besar mencoba mencabut lidi tersebut, tetapi gagal. Bahkan, ia terlempar keluar dari arena pesta. Desa Patok tiba-tiba dilanda banjir besar setelah Baro Kelinting mencabut lidi. Semua warga panik menyelamatkan diri. Nyai Latung mengikuti pesan Baro dengan naik atas pesung sehingga selamat. Ia kemudian menyadari bahwa seluruh desa Patok telah tenggelam bersama penduduknya. Nyai Latung menyadari bahwa Baro Kelinting mungkin adalah sosok sakti yang menghukum warga desa Patok. Desa itu kemudian berubah menjadi rawa yang airnya jernih dan dinamai Rawa Pening. Sementara itu, Baro Kelinting berhasil menjadi manusia dan kembali bersama Ki Hajar Salokantara menemui Endang Sawitri.